Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Isnaini dengan NIM 5222451006 dari kelas A Prodi PTIK Stambuk 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya pada mata kuliah Matematika Terapan mengenai CJR atau Critical Journal Review. Adapun jurnal yang saya pakai untuk direview yaitu berjudul Proses Berpikir Mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti menggunakan induksi matematika berdasarkan teori pemrosesan informasi, yang ditulis oleh Buatdin Hasan dan diterbitkan oleh Apotema Jurnal Pendidikan Matematika, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2016 dengan ISSN 24078840. Salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji proses berpikir mahasiswa dalam proses konstruksi bukti adalah teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar kognitif yang mendeskripsikan pemrosesan, penyimpanan, dan pelacakan pengetahuan dari otak atau pikiran. Teori pemrosesan informasi tidak hanya memberikan perhatian pada perubahan perilaku yang nampak, melainkan juga pada pemrosesan informasi di dalam diri, bagaimana orang memasukkan informasi dan menggunakan bermacam informasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses berpikir mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti menggunakan induksi matematika berdasarkan teori pemrosesan informasi. Kajian teori mengenai proses berpikir mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti menggunakan induksi matematika berdasarkan teori pemrosesan informasi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mahasiswa memahami, mengelola, dan mengaplikasikan konsep matematika serta menggunakan pemrosesan informasi dalam membangun dan memvalidasi bukti matematis menggunakan metode induksi. Teori pemrosesan informasi menyelidiki cara manusia memproses, menyimpan, mengambil, dan menggunakan informasi dalam konteks matematika. Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa mengkonstruksi bukti dan memecahkan masalah matematis. Metode jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif karena penelitian dimaksud untuk mengungkapkan fakta tentang proses berpikir mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mempunyai suatu hipotesis yang dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian eksploratif yang dijelaskan oleh Ari Kunto pada tahun 2006, yang jawabannya masih dicari dan sukar diduga. Tentu, sukar ditebak apa saja, atau bahkan tidak mungkin untuk dihipotesiskan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan kondisi aktual dan praktek partisipan dalam mengkonstruksi bukti. Hasil dan pembahasan mengenai jurnal ini yaitu subjek penelitian adalah mahasiswa matematika yang sudah menempuh mata kuliah teori bilangan. Pemilihan subjek penelitian dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasi, kemampuan akademik, dan kesediaan mahasiswa untuk meluangkan waktu dalam kegiatan penelitian. Subjek penelitian diambil sebanyak 6 orang, yaitu 2 orang berkemampuan matematika tinggi, 2 orang berkemampuan matematika sedang, dan 2 orang berkemampuan matematika rendah. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan masalah kepada mahasiswa untuk diselesaikan. Dalam proses penyelesaian masalah tersebut, mahasiswa mengungkapkan secara lengkap apa yang sedang ia pikirkan. Proses berpikir pada subjek kelompok atas terjadi cukup baik. Hal ini disebabkan karena berfungsinya komponen pemrosesan informasi yang baik pula. Attention dan perception yang terjadi pada kelompok atas berfungsi sebagaimana mestinya dan memproses stimulus yang ada dengan benar. Konsep-konsep yang tersimpan dalam memori jangka panjang subjek kelompok atas yang dibutuhkan dalam mengkonstruksi bukti juga cukup baik dan banyak. Konsep-konsep ini sangat membantu subjek kelompok atas dalam penarikan kesimpulannya dan cukup yakin atas kebenaran kesimpulan tersebut. Proses berpikir subjek kelompok menengah yaitu S3 dan S4 terjadi kurang lengkap. Komponen pemrosesan informasi yang ada kurang berfungsi dengan baik. Attention dan perception yang terjadi pada subjek kelompok menengah berfungsi sebagai semestinya dan memproses stimulus yang ada dengan benar. Namun, long-term memory subjek kelompok menengah tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena konsep-konsep yang dibutuhkan kurang tersimpan dan dengan baik dan terbatas. Sehingga, argumen-argumen yang dipaparkan subjek kelompok menengah dalam konstruksi bunyinya kurang jelas dan kurang dapat dimengerti. Sedangkan
proses berpikir pada subjek kelompok bawah yaitu S1 dan S2 terjadi kurang lengkap juga. Hal ini disebabkan karena berfungsinya komponen pemrosesan informasi yang kurang baik. Konsep-konsep yang tersimpan dalam memori jangka panjang subjek kelompok bawah yang dibutuhkan dalam mengkonstruksi bukti sangat terbatas. Sehingga pendidikan kesimpulannya, subjek kelompok bawah tidak yakin akan kebenarannya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses berpikir mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti berawal dari adanya stimulus. Dan dalam hal ini berupa soal pembuktian yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, I sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah hingga ditambah N sama dengan 1/2 N dikali N tambah 1. Sekian dari pemaparan tugas critical journal review saya untuk mata kuliah matematika terapan. Tujuan dibikinnya ini untuk memenuhi tugas KKN saya pada mata kuliah matematika terapan sebagai Pak Amirhud Dalimunte STMkom sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Apabila saya ada salah kata dan penyampaian dalam video dan pemaparan tadi, saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.